Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Abdurrahman dengan NIM 1122024000044 dari kelas 3B Prodi Tarjamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kolokasi atau yang bisa juga disebut sebagai mutasahibah. Kolokasi dalam bahasa Arab ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Apa itu kolokasi? Kita mulai dari definisi kolokasi, yaitu kolokasi adalah kumpulan kata atau leksem yang tersusun sehingga memiliki makna yang khusus dan makna yang erat antara satu dengan yang lainnya. Adapun makna di dalam buku Cakrawala Linguistik Arab milik Dr. Syarif Hidayatullah M.Hum disebutkan juga bahwa kolokasi berarti asosiasi dan pendampingan secara tetap suatu leksem. Lalu ada juga jenis-jenis kolokasi. Yang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu kolokasi secara gramatikal dan kolokasi secara leksikal. Kolokasi secara gramatikal biasanya preposisi bisa didampingkan dengan verba dan nomina, di mana preposisi yang digunakan yakni preposisi fi, ila, ala, bi, dan li. Sedangkan kolokasi secara leksikal adalah kolokasi yang terbentuk dari nomina, verba, adjektiva yang digunakan untuk kata tertentu saja. Lalu di sini ada contoh kolokasi secara gramatikal. Dapat kita lihat di sini ada 3 contoh. Dengan contoh yang pertama yaitu kata da'a dan sebagai verba dan ila sebagai preposisi. Da'a kalau diartikan secara tunggal dia akan berarti memanggil, dan ila kalau diartikan menjadi ke. Tapi apabila da'a dan ila ini disatukan menjadi da'a ila, maka artinya mengundang. Lalu ada contoh yang kedua, kata farodo dan ala. Farodo artinya harus atau wajib, dan ala artinya atas. Lalu apabila farodo ala ini dijadikan satu menjadi farodo ala yang akan menimbulkan arti yang mewajibkan. Begitu pula di contoh yang ketiga ada kata salama dan bi. Salama dan bi apabila disatukan dapat diartikan sebagai mengakui ataupun menetapkan. Lalu kita masuk ke contoh dari kolokasi jenis yang kedua, yaitu kolokasi leksikal. Di sini terdapat 5 contoh. Yang pertama ada ahlun dan jannah yang memiliki makna yang berbeda. Tapi apabila dua kata tersebut disatukan menimbulkan makna yang lain. Ahlun kalau diartikan menjadi keluarga dan jannah kalau diartikan menjadi surga. Tapi apabila sudah digabung menjadi ahlul jannah, itu akan menimbulkan arti yaitu penghuni surga. Begitu pula contoh yang lain, ada kata ahlun dan ada kata baitun. Ahlun yang artinya keluarga, baitun yang artinya rumah. Tapi apabila dua kata tersebut disatukan menjadi ahlul bait, maka itu akan menimbulkan makna lain yang berarti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu di sini juga ada contoh baitun dan Allah. Baitul dan Allah jika disambung akan menjadi Baitullah yang artinya Ka'bah, ataupun bisa juga diartikan sebagai masjid ya. Lalu ke contoh yang keempat, ada kata umun dan kata al-mu'minin. Apabila disambungkan menjadi umul mu'minin, itu bukan artinya ibu dari orang-orang mukmin, akan tetapi ini merujuk pada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu juga ada umun dan alkitabu, yang apabila digabungkan menjadi umul kitab, itu artinya surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai umul dari Al-Quran. Begitu. Lalu berlanjut ke yang selanjutnya. Ke kolokasi ini juga memiliki beberapa kriteria. Ada kriteria yang pertama, yaitu keserasian. Keserasian mengacu pada kesesuaian antara kata dalam sebuah kolokasi yang dapat dilihat melalui pengetahuan bahasa yang dimiliki. Konvensi budaya memainkan peran krusial dalam keserasian kolokasi. Contoh, kata satara dalam kalimat satrul aurah lebih serasi daripada menggunakan satrul bab. Ini adalah kata satrul aurah ini adalah kolokasi yang serasi dan sudah menjadi konvensi dalam bahasa Arab. Namun, penggunaan kata-kata yang tidak serasi dalam kolokasi ini dapat mengganggu pemahaman. Misalnya tadi, jika seorang kata menggabungkan kata satrun dengan al-babu, walaupun dia akan diartikan menjadi menutup pintu, namun hal tersebut tidak serasi dan akan terdengar aneh oleh penutur asli, oleh orang-orang Arab. Oleh karena itu, al-bab lebih cocok disandingkan dengan kata golako untuk menyampaikan makna yang jelas dan dapat diterima secara umum. Gitu. Itu untuk kriteria yang pertama. Lalu kita berlanjut ke kriteria kolokasi yang kedua, yaitu ada ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penggunaan kata-kata tertentu dalam hubungannya dengan kata-kata yang lain. Contoh, kesalahan dalam penggunaan yanzuru at-tilvizyun. Beberapa orang kadang salah menyusun kata atau menyusun kalimat. Mereka kadang menggunakan kata yanzuru yang disandingkan dengan kata at-tilvizyun, yang seharusnya menggunakan kata yushahidu. Karena kata ini mencakup ruang lingkup yang lebih. Penggunaan kata yanzuru kurang tepat apabila disandingkan dengan kata tilvizyun, karena yanzuru ini memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena ia membawa makna yang lebih umum, seperti melihat, memandang, merenung, dan sebagainya. Manakala yushahidu mengandung maksud anayahu, yaitu melihat dengan mata atau menyaksikan sesuatu. Maka dari itu, kata yushahidu lebih sesuai berkolokasi dengan at-tilvizyun. Kekeliruan hubungan antara ruang lingkup ini menjadi puncak berlakunya kesalahan leksikal seperti itu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, di sini ada kriteria yaitu sebagai frekuensi penggunaannya, yaitu frekuensi tetap yang selalu dimiliki beberapa kata tertentu yang tidak bisa diubah atau digantikan dan tidak ada hubungannya dengan tata bahasa, tetapi berkaitan erat dengan konvensi para penutur bahasa tersebut. Contoh, manakala kashful aurah yang artinya membuka aurat ialah kolokasi yang diterima, tapi tidak dengan fathul aurah. Walaupun fathah di sini maknanya adalah membuka. Maka makna tersebut lebih mudah dipahami melalui kata yang berkolokasi walaupun sedikit terikat pada ketetapan tertentu. Ada juga contoh yang lain seperti dalam kalimat ghariqa fi sibrima, yang artinya lemas dalam sejengkal air. Itu kalau jika kita artikan secara satu persatu.
Akan tetapi, ghariko fi di sini adalah ungkapan yang membawa makna terlalu asyik. Kata tersebut pada kalimat sebelumnya tidak bisa digantikan dengan kata yang lain karena sudah melekat dan jika diganti akan berbeda terjemahannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.